Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas materi tentang kecerdasan buatan mata kuliah Digital Society. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Singkatnya, AI bertujuan untuk membuat mesin yang bisa berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Tujuan pengembangan AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dirancang untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, akurat, dan tanpa lelah. Hal ini membantu mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan manusia, terutama dalam pekerjaan yang berulang atau memerlukan analisis data besar. Manusia dalam pengambilan keputusan. AI dapat menganalisis informasi kompleks dan memberi rekomendasi atau prediksi yang membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Misalnya, dalam bidang medis, keuangan, atau transportasi. Sejarah singkat AI. 1950-an, Turing merumuskan konsep dasar AI dan mengusulkan tes Turing. 1960 sampai 1970, AI mengalami masa kejayaannya. 1980, AI mengalami penurunan akibat keterbatasan teknis dan kekurangan dana. 1990, AI mengalami kebangkitan dengan kemajuan teknologi komputer dan pemrosesan data. Pada tahun 2000, AI mengalami kemajuan pesat dengan munculnya deep learning. Dan pada tahun 2010, AI mulai digunakan dalam perangkat gawai seperti Siri, Google Assistant, Alexa, dan Cortana. Pada tahun 2022, OpenAI merilis ChatGPT, model bahasa yang mampu menjawab berbagai pertanyaan. Dalam AI, 1. Alan Turing, Turing Test, uji kecerdasan mesin, dasar-dasar teori komputasi modern. 2. John McCarthy, penemu istilah Artificial Intelligence, pengembangan bahasa pemrograman LISP. 3. Geoffrey Hinton, pionir jaringan neural dan deep learning, pengembangan algoritma backpropagation. 4. Yoshua Bengio, penelitian dalam deep learning dan unsupervised learning, mempromosikan pengembangan AI yang bertanggung jawab. 5. Fei-Fei Li, pemimpin proyek ImageNet, penelitian di bidang komputer vision dan etika AI berdasarkan fungsi. 1. Reactive machine atau mesin reaktif, tidak memiliki memori atau kemampuan belajar dari pengalaman, hanya merespon input saat itu juga berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Contoh, komputer catur IBM Deep Blue yang mengalahkan Garry Kasparov. 2. Limited memory atau memori terbatas, bisa menggunakan pengalaman masa lalu
untuk membuat keputusan jangka pendek. Digunakan dalam banyak sistem AI saat ini. Contoh, mobil otonom yang mengamati kecepatan, posisi kendaraan lain, dan kondisi jalan. 3. Theory of mind atau teori pikiran. AI yang mampu memahami emosi, kepercayaan, niat, dan pikiran manusia. Masih dalam tahap penelitian dan belum sepenuhnya ada. Tujuannya, AI bisa berinteraksi secara sosial dengan lebih baik. 4. Self-aware AI atau AI sadar diri. Level AI tertinggi yang memiliki kesadaran akan dirinya sendiri, mampu memiliki emosi, kebutuhan, dan keinginan seperti manusia. Saat ini masih bersifat hipotesis dan belum ada di dunia nyata. AI berdasarkan kemampuan ada 3. 1. Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Hanya mampu melakukan tugas-tugas spesifik, contoh Siri, Google Assistant, sistem rekomendasi Netflix. Tidak punya kesadaran atau pemahaman, hanya menjalankan perintah. 2. Artificial General Intelligence atau AGI mampu memahami, belajar, dan menyelesaikan berbagai tugas seperti manusia. Masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Contoh, AI dengan kemampuan berpikir layaknya manusia di berbagai bidang. 3. Artificial Super Intelligence atau ASI melebihi kecerdasan manusia dalam segala aspek emosional, sosial, kognitif. Hanya bersifat teoritis saat ini dan menimbulkan banyak diskusi etis. Bisa jadi ancaman atau peluang besar di masa depan. AI ada 4. 1. Machine Learning atau ML. 2. Natural Language Processing atau NLP. 3. Computer Vision. Dan 4. Robotics. Machine Learning atau ML. Machine learning adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi dampak harus diprogram secara langsung untuk setiap tugasnya. Machine learning banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem rekomendasi, Spotify dan Netflix, deteksi penipuan di bank, pengenalan wajah, hingga mobil otonom. Natural Language Processing. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, mengolah, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Tujuan utama NLP adalah menjembatani komunikasi antara manusia dan mesin, sehingga komputer bisa mengerti
apa yang dikatakan atau ditulis oleh manusia, lalu memberikan respon yang sesuai. Contoh, chatbot, Google Translate. Computer vision. Computer vision adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer untuk melihat, mengenali, dan memahami gambar atau video layaknya penglihatan manusia. Tujuan utama computer vision adalah menginterpretasikan visual baik berupa foto, video, atau citra digital untuk mengambil informasi dan membuat keputusan berdasarkan apa yang dilihat. Contoh, face recognition (OCR) atau optical character recognition. Robotics adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang menggabungkan perangkat keras atau robot dengan perangkat lunak cerdas agar robot dapat melakukan tugas-tugas fisik secara otomatis dan efisien. Tujuan utama robotics adalah menciptakan mesin yang bisa membantu atau menggantikan manusia dalam berbagai pekerjaan, terutama yang berulang berat atau berbahaya. Dengan dukungan AI, robot bisa belajar dari lingkungan, menyesuaikan tindakan, dan bahkan berinteraksi secara cerdas dengan manusia. Contoh, robot pembersih lantai, lengan robotik di pabrik, robot medis, dan robot eksplorasi. Tipe mesin learning. 1. Supervised learning atau pembelajaran terawasi. 2. Unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. 3. Reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Supervised learning. Supervised learning atau pembelajaran terawasi adalah jenis mesin learning di mana model dilatih untuk menggunakan data yang sudah dilabeli, yaitu data yang memiliki pasangan input dan output yang diketahui. Model belajar dari data tersebut untuk memprediksi output yang tepat ketika diberikan input baru. Contoh 1. Prediksi harga rumah. Memprediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti ukuran dan lokasi. 2. Klasifikasi email spam. Mengklasifikasikan email sebagai spam atau tidak spam berdasarkan kontennya. Tujuan utama dari supervised learning adalah untuk membuat model yang dapat memprediksikan output yang benar berdasarkan input yang diberikan. Unsupervised learning. Unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi adalah jenis mesin learning di mana model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa mengetahui output yang diinginkan. Contoh, clustering atau pengelompokan. Mengelompokkan data pelanggan berdasarkan
perilaku belanja mereka tanpa mengetahui kategori sebelumnya. 2. Reduksi dimensi. Mengurangi jumlah fitur dalam dataset agar data lebih mudah dianalisis atau divisualisasikan seperti menggunakan PCA, Principal Component Analysis. Unsupervised learning berguna untuk eksplorasi data dan menemukan informasi yang tidak terlihat sebelumnya. Reinforcement learning. Reinforcement learning atau pembelajaran penguatan adalah jenis mesin learning di mana agen atau program belajar untuk mengambil tindakan dalam suatu lingkungan untuk memaksimalkan reward atau mengurangi penalti. Agen belajar dari pengalaman dengan mencoba berbagai tindakan dan mendapatkan feedback berupa reward atau punishment setelah setiap tindakan. Contoh, permainan game. AI belajar bermain game seperti catur atau Go dengan menggunakan strategi yang berbeda dan mendapatkan umpan balik berdasarkan hasil menang atau kalah. 2. Mobil otonom. Mobil belajar mengemudi dengan mencoba rute-rute yang berbeda dan menerima feedback untuk meningkatkan kemampuan navigasinya. Reinforcement learning sangat berguna untuk tugas yang melibatkan pengambilan keputusan secara berkelanjutan dalam situasi yang dinamis. AI, ML, dan DL. AI menangani berbagai tugas dari yang sederhana hingga yang rumit di berbagai domain. ML mengkhususkan diri dalam tugas yang digerakkan oleh data seperti klasifikasi, regresi, dan lain-lain. DL unggul dalam tugas-tugas yang rumit seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi. Algoritma AI dapat disederhanakan atau rumit tergantung pada aplikasinya. AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Smartphone. AI dalam smartphone telah meningkatkan banyak aspek penggunaan perangkat ini. Pengenalan wajah dan sidik jari, kamera pintar, asisten virtual, prediksi teks. 2. Asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri atau Apple, Google Assistant, dan Amazon Alexa memanfaatkan AI untuk memberikan layanan berbasis suara, mengatur jadwal, mengkontrol rumah pintar, mencari informasi, pengendalian suara. 3. Smart home. AI dalam smart home memungkinkan rumah menjadi lebih pintar dan otomatis. Termostat pintar, penerangan otomatis, keamanan dan kamera pintar, kendalikan perangkat dengan suara. AI di bidang kesehatan. 1. Diagnosa otomatis. AI untuk diagnosa otomatis mengacu pada penggunaan algoritma AI untuk menganalisis data medis
seperti riwayat kesehatan pasien dan hasil tes laboratorium, untuk mendeteksi penyakit atau kondisi medis dengan akurasi tinggi. Pengenalan penyakit, chatbots, dan asisten medis. 2. Robot bedah. Robot bedah yang didukung oleh AI memungkinkan dokter untuk melakukan operasi dengan presisi lebih tinggi dan kontrol yang lebih baik. Sistem bedah Da Vinci, AI untuk prediksi risiko. 3. Analisis citra medis. Pengenalan kanker, deteksi penyakit jantung. AI di bidang transportasi. 1. Mobil otonom atau self-driving car. Mobil otonom adalah kendaraan yang mampu bergerak tanpa campur tangan manusia dengan bantuan teknologi AI. Mobil Tesla dengan fitur autopilot. Proyek mobil otonom dari Google Waymo. 2. Navigasi pintar. AI digunakan dalam sistem navigasi untuk memberikan rute tercepat dan paling efisien kepada pengguna berdasarkan kondisi lalu lintas real time. Google Maps dan Waze menggunakan AI untuk memberikan saran rute cerdas dan informasi lalu lintas langsung. 3. Manajemen lalu lintas. AI digunakan untuk menganalisis dan mengatur arus lalu lintas agar lebih lancar dan efisien, terutama di kota-kota besar. Sistem pengendalian lalu lintas pintar di kota-kota besar seperti Singapura atau Tokyo. AI di bidang pendidikan. 1. Aplikasi pembelajaran AI digunakan dalam berbagai aplikasi edukasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, adaptif, dan sesuai kebutuhan setiap siswa. Duolingo untuk belajar bahasa, Khan Academic, dan Ruang Guru menggunakan AI untuk menyarankan topik belajar yang sesuai. 2. Evaluasi otomatis. AI memungkinkan penilaian otomatis terhadap tugas kuis atau ujian sehingga proses evaluasi menjadi lebih cepat dan objektif. Google Classroom dan platform e-learning lainnya yang memberikan nilai secara otomatis. AI dalam aplikasi matematika seperti Photomath yang tak hanya memberi jawaban tapi juga langkah penyelesaiannya. 3. Chatbot edukasi. Chatbot berbasis AI dapat bertindak sebagai tutor digital yang tersedia 24 jam untuk menjawab pertanyaan siswa. Chatbot di platform pembelajaran seperti Brainly yang membantu siswa menjawab pertanyaan, asisten belajar AI seperti Socratic atau oleh Google yang menjelaskan materi pembelajaran berdasarkan soal yang difoto. AI di bidang industri dan bisnis. 1. Otomatisasi produksi. AI digunakan untuk mengotomatisasi proses produksi di pabrik dan industri manufaktur.
pabrik mobil yang menggunakan robot AI untuk menyusun komponen kendaraan seperti presisi. Industri makanan dan minuman yang memakai mesin otomatis untuk proses pengemasan. Analisis data pelanggan. AI digunakan untuk menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan dari data yang dikumpulkan melalui berbagai saluran seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon yang memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Perusahaan menggunakan AI untuk mengatur strategi pemasaran digital yang lebih efektif. 3. Chatbot layanan konsumen. Chatbot berbasis AI dapat bertindak sebagai tutor digital yang tersedia 24 jam untuk menjawab pertanyaan siswa. Chatbot di website, bank, e-commerce, atau jasa pengiriman seperti JNT atau JNE yang menjawab pertanyaan tentang pengiriman, pembayaran, atau status pesanan. WhatsApp Business, bot yang langsung memberikan informasi saat pengguna mengirim pesan. AI di dunia kreatif. 1. Generatif AI atau gambar, musik, dan teks. Generatif AI adalah jenis kecerdasan buatan yang bisa menciptakan konten baru seperti gambar, musik, puisi, bahkan video, berdasarkan data pelatihan yang sebelumnya telah dipelajari. Gambar. AI bisa membuat karya visual, ilustrasi, desain karakter, atau lukisan digital. Musik. AI mampu menciptakan melodi baru atau aransemen musik berdasarkan genre yang dipilih. Teks. AI dapat menulis artikel, puisi, cerita pendek, skrip, dan bahkan caption untuk media sosial. 2. Contoh aplikasi AI kreatif. DALL-E atau oleh OpenAI menghasilkan gambar atau ilustrasi digital dari deskripsi teks atau prompt. Contoh, seekor kucing astronaut di bulan bergaya lukisan Van Gogh. 3. ChatGPT digunakan untuk menulis cerita, puisi, artikel, ide konten, naskah drama, atau bahkan membantu brainstorming proyek kreatif. Beberapa kelebihan AI: efisiensi tinggi, tidak mengenal lelah, pemrosesan data skala besar, konsistensi tinggi, pengambilan keputusan cepat, dan mengurangi beban kerja manusia. Beberapa kekurangan AI yaitu kurang kreativitas, tidak punya emosi dan intuisi, ketergantungan pada data, biaya pengembangan mahal, mengurangi lapangan pekerjaan, potensi penyalahgunaan. Beberapa tantangan dan etika AI: privasi, keamanan data, pengambilan keputusan otomatis, bias dan ketidakadilan, transparansi AI sebagai kotak hitam, penggantian tenaga kerja, dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulan dan penutup.
AI adalah teknologi masa depan dengan potensi besar. Pemanfaatan yang bijak dan etis sangat penting agar AI membawa manfaat bagi umat manusia. Itulah pembahasan materi tentang kecerdasan buatan mata kuliah Digital Society yang bisa saya sampaikan. Saya Ragil Jenita, kelas 2B Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Sekian dan terima kasih.